ikut ini. Dibayar aja udah. Enggak lagi ini ada maslahatnya, agama apa bukan. Yang penting duit. Ini masalahnya begitu luar biasa. Maka innal ladzina qalu rabbuna Allah amantu billahi qul amantu billahi semesta. Katakan aku beriman kepada Allah. Teguh di situ. Istiqomah. Nah, di antara oleh karena itu kaum muslimin jamaah sekalian, setelah orang beriman dan istiqomah dengan imannya ini dengan segala konsekuensinya, maka dia sebenarnya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia, yang paling terhormat di sisi Allah adalah orang yang beriman dan istiqomah dengan imannya itu. Itu orang yang sudah mulia, udah. Karena janjinya udah pasti surga, udah. Dia orang yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Dijanjikan surga, tempat yang paling mulia, Darul Karamatillah, negeri tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang beriman dan istiqomah. Yang beriman istiqomah itu berarti ada amal soleh. Karena itu kan di dalam Al-Quran, Al-Quran yang sebegitu luar biasa, yang diturunkan oleh Allah dengan masuk pengorbanan, harus melibatkan pengorbanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Menyatakan wa basyiril ladzina amanu, sampaikan berita gembira kepada siapapun yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, annalahum jannah, untuk mereka surga. Siapapun dia beriman, beramal soleh, teguh dalam imannya, jangan khawatir, jangan pesimis, tapi jaga istiqomah, terus jaga istiqomah, karena untuk tidak istiqomah itu gampang. Jalan menuju penyimpangan itu banyak, karena unsur-unsurnya, faktor-faktornya luar biasa. Ada setan, ada bisikannya, ada godaan, ada nafsu. Maka yang paling mahal yang dimiliki oleh sosok manusia dalam kehidupan ini adalah imannya kepada Allah dan ibadahnya kepadanya semata, tiada sekutu baginya. Itu udah paling mahal. Udah, kalau ada orang, siapapun dia beriman pada Allah, dia beribadah kepada Allah dalam arti yang luas. Sholat ya ibadah, ya, beramal soleh, berbuat kebaikan, melahirkan kedamaian, mengajak orang pada kebaikan, dan seterusnya. Semuanya ini adalah ibadah-ibadahnya kepada Allah. Dimiliki inilah hartanya, ini adalah bekalnya yang paling mahal. Inilah yang akan membuat dia nanti bisa masuk ke dalam surga. Mahal. Yang harus dijaga, harus dipelihara. Nah, tapi seperti yang kita katakan tadi, iman yang sudah dimiliki ini, dia ada di dalam diri kita ini, memiliki ikatan, buhul-buhul, urwah. Disebut al-urwatul wuthqa. Urwah, ikatan, pengikat. Sebagai konsekuensi kita beriman itu tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ikatan iman yang paling kuat. Iman ini kalau ada kita miliki, udah kita pelajari ilmunya, pengetahuannya, kita jadikan keyakinan. Nah, itu sebenarnya dia punya konsekuensi, ya.
yang menjadi ikatan imannya itu. Ikatan yang paling kuat, kalau dia terurai maka iman ini udah goyah, udah kacau, adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatannya yang paling kuat dari iman ini adalah cinta karena Allah. Cinta karena Allah dan tidak suka juga karena Allah. Pahami ya, ada al-bughdu, ada cinta, al-hubb. Hubbu itu cinta, cinta itu dalam bahasa definisi arti yang diartikan oleh para ulama itu adalah mailul qalbi ila syai'. Condongnya hati ini kepada sesuatu. Condong. Itu kan cinta tuh. Kepikiran terus, keingatan terus. Kan condong. Jadi yang kemudian ada tingkatan-tingkatannya nanti itu. Nah, sementara kalau al-bughdu lawannya tidak ada. Jadi nggak ada kecondongan hati. Lepas. Ini disebut tidak suka. Al-bughd. Karah. Nah, mencintai karena Allah dan tidak suka, membenci juga karena Allah. Ini ikatannya, ikatan iman yang paling kuat. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya, Imam Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hadis sahih. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Beliau bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayyu urul imani awsaq? Ikatan iman apa yang paling kuat? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Allah wa Rasuluhu alam. Ini biasa sahabat Nabi kalau ditanya tentang agama, tentang permasalahan akidah atau hukum, pokoknya berkenaan dengan agama, Rasulullah bertanya. Pasti jawaban para sahabat Nabi adalah Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika mereka belum pernah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Maka Nabi pun langsung menjelaskan, al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah, redaksinya ya, wal bughdu fillah. Al-muwalatu fillah, loyalitas karena Allah, berloyalitas karena Allah. Wal muadat, muadat itu lawan dari loyalitas. Apa lawan loyalitas? Gak punya loyalitas sama sekali. Juga karena Allah, tidak berloyalitas pun juga karena Allah. Cinta pun mencintai juga karena Allah. Tidak suka juga, tidak mencintai juga karena Allah. Itu bukan karena nafsu. Bukan karena nafsu. Kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi tadi, Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa saja yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, juga membenci pun, tidak suka pada sesuatu pun, pada siapapun juga karena Allah. Wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, juga kalau dia memberi, menolong apa saja, pokoknya memberi juga karena Allah. Bukan karena ada kepentingan siapa saja, karena ingin dapat ridho Allah saja. Wa mana'a lillah, kalau tidak memberi pun juga karena Allah. Siapa yang seperti itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmala al-iman.
maka orangnya sudah menyempurnakan imannya. Imannya sempurna, kokoh, kuat. Imannya kokoh dan kuat. Nah, para hadirin jamaah sekalian, disinilah dasar ukhuwah Islamiyah. Dasar kenapa orang muslim itu harus saling mencintai sesama muslim. Orang mukmin itu harus saling membela, saling mendukung, saling menjaga, saling memelihara, saling menghargai, menjaga kehormatannya, tidak menyudutkannya, tidak menghinakannya. Itu dasarnya. Konsekuensi kita dalam beriman. Konsekuensi iman. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan hal ini karena Anda lihat di akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia katanya yang mayoritas penduduknya orang terbesar di dunia muslimun. Ya, mayoritas muslimun. Ternyata tampak di akhir-akhir ini bukan suasana ukhuwah. Ya. Bukan suasana ukhuwah lagi yang dikembangkan, tapi permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Penyelesaian perselisihan kalau ada pun dalam pemikiran, pemahaman, tidak lagi mengacu kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kita salaf terdahulu. Tidak lagi mengacu ke sana. Nah, jadi kacau balau luar biasa. Kacau balau luar biasa. Di medsos itu tampak banget, tampak sekali. Saling menghina, saling melaporkan, saling menghina. Dan seterusnya. Ini muslim. Aparat kita, para ASN kita, muslim. Nah, tidak lagi ya memperhatikan modal sebagai orang mulia, sebagai mukmin, muslim. Ini kan mulia, harus dimuliakan ini. Nah, kaitannya dengan tadi, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ada kalanya seseorang, orang muslim, orang mukmin, dia berbuat maksiat. Mungkin karena kedunguannya, kebodohannya, berbuat perbuatan bisa ya dibilang ini perbuatan kufur. Kalau dia ngerti, dia tahu itu murtad. Gitu. Ya, tapi kadang ketidaktahuannya. Tapi dia mukmin, muslim, dia sholat ya. Nah, ini benci karena Allah, cinta karena Allahnya. Bagaimana kalau seperti ini? Para ulama itu menjelaskan, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan orang yang seperti ini dibenci, tidak disuka perbuatannya. Harus karena Allah tidak disuka perbuatannya. Kita nggak suka, benci kepada perbuatannya. Tapi sisi lain, orangnya sebagai mukmin harus tetap dicintai. Karena itu ketika kita benci bukan memusuhi. Ketika tidak suka bukan memusuhi, bukan begitu. Ukhuwah harus tetap karena dia tidak lepas dari dia saudara kita. Ketika saudara harus dijaga, dipelihara persaudaraan ini. Nah, ketika melihat apa yang tidak disuka dari orang ini, maka tugas kita adalah memberikannya nasihat, mengarahkannya dengan suasana ukhuwah tadi, tidak menyudutkannya, tidak memojokkannya. Karena banyak orang yang melakukan yang seperti itu yang tidak disuka dalam agama, tidak diridhoi Allah karena syubhat.
Karena dia tidak tahu. Perlu dialog dingin, sejuk. Dialog sejuk dan dingin. Itu namanya benci, cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam masalah ini tadi, benci karena Allah, cinta karena Allah ini, kan mengatakan kata beliau, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bela, tolong saudaramu. Ini orang yang beriman ini. Bela, tolong dia. Baik dia sebagai seorang yang dolim, dia dolim. Orang yang menganiaya, yang merugikan. Au mazluman, atau dia sebagai orang yang teraniaya. Tolong. Saudaramu dia sebagai orang dolim, sebagai orang yang terdolimi, tolong. Para sahabat Nabi kemudian bingung. Mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang teraniaya memang pantas ditolong. Tapi kalau yang menganiaya, yang dolim, gimana nolongnya? Kata beliau apa? Tamna'hu min dzulmihi. Engkau mencegah dia dari kezalimannya, itu menolongnya. Engkau buat dia berhenti dari kezalimannya. Ini kan tinggal caranya saja. Engkau buat dia berhenti dari kezalimannya. Bukan dicaci maki kan? Bukan disudutkan kan? Bukan dijatuhkan. Tolong. Sampai membuat dia ini tidak melakukan perbuatan kezalimannya itu. Kenapa? Di situ ada hak. Hak persaudaraan. Ikatan iman. Konsekuensi iman. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya punya konsekuensi yang harus dijaga, dipelihara. Tidak dijaga, bubar di iman. Rusak, kacau. Dan kekacauan yang akan terjadi. Seperti zaman sekarang. Ya. Kaum muslimin jamaah sekalian. Sampai ada kita sering dengar ajakan untuk membenci orang Arab yang ada di Indonesia, keturunan itu ya, ada ke sana arahnya, bahkan membenci Arab gitu ya, sampai juga ada isu Islam Arab itu Islam penjajah. Sementara Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Arab itu sekarang kacau, hancur, belur, babak belur. Memang babak belur Arab itu sekarang. Itu adalah karena Islamnya. Kata mereka, Islam yang ala Arab itu. Kata siapa tuh Islamnya? Uang pemimpinnya yang sekuler. Yang tidak mau mendengar aspirasi rakyatnya. Dan diadu domba di sana. Kenapa? Barat tidak ingin melihat Timur Tengah itu bersatu dan damai. Kenapa? Kalau Arab yang jumlahnya 350 jutaan itu damai negaranya, lalu mereka membangun bersatu, itu bahaya. Bahaya. Maka tidak boleh membangun. Caranya gimana? Kacaukan. Itu udah politik mereka. Jadi bukan karena orang-orang. Bukan karena itunya. Karena itu kan Israel. Bagaimana supaya Israel itu kuat. Persenjataannya apa yang lindungi semuanya. Ketika ada bentuk ISIS. Itu bentukan semuanya. Apa yang bisa jadi kekacauan, tanam, menimbulkan kekacauan. Kan terus begitu. Nah, kita melihatnya sekarang, itu gara-gara Islamnya Arab. Islam itu tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Indonesia. Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan terbukti dia sudah menyebarkan kedamaian dan ilmu pengetahuan di dunia yang menjadi dasar ilmu pengetahuan alam semesta sekarang ini. Ya, yang dari Islam inilah. Kaum muslimin jamaah sekalian, ini ukhuwah. Ya, Anda tahu ada sebagian kadang-kadang saking bersemangatnya atau parsial memandang sebagian ajaran Islam ini, sehingga kadang-kadang ada yang Masya Allah masalah cinta karena Allah, benci karena Allah ini membuat kadang-kadang perpecahan. Ada juga yang salah memahami itu, tidak komprehensif memahaminya. Seharusnya begini. Oke lah, di kita dia terpecah belah, umat Islam kan sudah terpecah belah jadi kelompok-kelompok kan ya. Kalau di Indonesia katakanlah kelompok organisasi sebenarnya. Ada Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan semangat pembaharuannya ya. Lalu muncul setelah itu NU dengan tradisionalnya, dengan ketradisionalisnya. Ada lagi nanti muncul lagi Persis, Persatuan Islam oleh Hasan. Muncul lagi apa yang Wasliyah ya. Wasliyah ini siapa anunya? Kemudian Nahdlatul Wathon itu dari NU yang di sana. Ini yang organisasi ormas. Atau yang belakangan yang ada semacam ya gerakan dakwah lah. Mungkin ada DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ada mungkin apalagi lah yang lain-lain itu ya, ini semuanya. Nah, ini sebenarnya gerakan-gerakan yang ingin membawa Islam ini gitu. Nah, ingin bawa Islam. Nampak di ya akhir-akhir ini ada satu yang mungkin beberapa ormas yang tidak mau bisa bersatu membicarakan maslahat kebersamaan. Udah masing-masing saling bisa memojokkan dan ingin menjatuhkan yang lain. Ya seharusnya kan begini. Seharusnya siapapun dia, ada dulu sebelumnya ada HTI ya sebelumnya ya yang dibubarkan itu. Ada lagi FPI yang baru atau dibubarkan atau bubaran nggak tahu itu. Nah, ini ya sebenarnya mereka semuanya siapapun dia, mau HTI, mau jamaah tabligh, itu kan saudara-saudara kita selagi dia tidak bisa dikafirkan, tidak bisa disebut orang kafir maksudnya. Dia adalah saudara setiap orang beriman. Kan nggak gampang mengkafirkan orang tuh, nggak bisa. Ini orang nih melakukan suatu perbuatan kafir, kekufuran. Ya, orang. Nah, tidak bisa dengan serta-merta orang ini bisa disebut dia kafir karena telah berbuat itu. Nggak bisa. Nggak boleh. Perbuatannya iya, perbuatan kufur, tapi orangnya belum bisa dikafirkan. Kenapa? Karena bisa saja orang itu mu'awwil, kata orang. Mu'awwil itu dia punya tafsiran. Dia tidak bikin kufur, enggak, dia punya tafsiran, punya dia pemahamannya. Ini pemahamannya lah yang harus luruskan. Maka dia itu enggak bisa dikafirkan. Atau dia tidak tahu hukumnya, enggak tahu apa penjelasannya dalam agama. Maka itu harus iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu artinya harus mendapatkan penjelasan yang memadai. Yang membuat syubhatnya, pikiran yang rancunya itu gugur. Sampai dia puas, sampai dia ngerti, sampai dia paham. Jadi enggak bisa orang yang melakukan suatu perbuatan kekufuran lalu dianggap orang ini kafir. Gitu. Enggak bisa begitu.
Nah, oleh karena itu setiap orang mukmin ada di kelompok manapun dia, pada umumnya secara umum adalah saudara kita, saudara-saudara orang yang beriman. Hak-hak persaudaraannya harus dijaga. Ini kita lakukan ini karena ini adalah urwatul alam atau urwatul iman, ikatan iman. Harus dijaga. Ini yang harus ditanamkan seharusnya oleh setiap ormas itu, kelompok. Selagi hal-hal yang prinsip-prinsip itu sama. Nanti itu beda kemudian kalau dengan Syiah ya. Dengan Syiah memang keyakinannya udah beda. Kalau Syiah Imamiyah itu memang dalam keyakinannya semua orang di keluar kelompok Syiah itu kafir. Ya kita Sunni itu kafir. Gitu. Itu memang sudah keyakinan mereka begitu. Ini bukan mengada-ada. Tapi memang begitulah yang dia diungkapkan oleh mereka. Lihat aja di YouTube yang ulama-ulama dari Iran itu. Mereka jelaskan itu seluruhnya. Karena memang keyakinannya berbeda. Nah, ini begini juga, akhwat sekalian. Perlu Anda ungkap ini di sini biar kita tahu. Ada istilah sekarang yang kuat muncul ya, yang sekarang juga lagi diramaikan ini. Tapi ini mudah-mudahan jadi pemahaman kita. Adalah istilah aswaja. Ya, aswaja ini yang sekarang yang sangat kental yang dianukan oleh warga ormas NU ya, aswaja. Nah, yang kata mereka aswaja ini yang dalam penganut fikihnya mazhab Syafi'i, kemudian dalam akidahnya apa? Asy'ari. Perlu Anda dudukkan masalahnya. Kalau ulama dahulu menyebutnya ada istilah salaf dan khulaf. Akidah yang mengikuti lanjutan akidah yang terus dipertahankan sampai oleh Imam Ahmad itu disebut akidah salaf. Sementara akidah yang kemudian dicetus oleh Abul Hasan Ali Al-Asy'ari rahimahullah setelah beliau keluar dari Mu'tazilah. Nah, beliau menetapkan sifat 13 ditambah dengan 7 lainnya menjadi 20. Itu disebut Asy'ari. Lalu dilanjutkan oleh Abul Mansur Al-Maturidi. Nah, begini, sebenarnya permasalahannya tidak begitu ribet dan dasar-dasar amat. Enggak seharusnya. Itu masalah di asma dan sifat. Perbedaan kholab dan kholab ini tadi ini dalam masalah asma dan sifat. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah saja. Dalam hal yang lain sama. Malik Imam Al-Baihaqi rahimahullah berbeda sedikit dalam masalah takdir. Itu sedikit saja dalam masalah kasab. Yang lainnya sama. Nah, dalam asma dan sifat ini di sini perbedaan. Ada perbedaannya lah. Jadi bukan dalam masalah yang prinsip-prinsip yang apa. Dan di situ ada tawil-tawilnya. Yang prinsip dalam pengertian menyembah kepada selain Allah. Sehingga sampai tidak ada ulama-ulama yang salaf dahulu yang menyebutkan Asy'ari pengikutnya itu semuanya kafir. Itu tidak ada. Atau musyrik tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Walaupun dari kelompok yang Asy'ari yang fanatik itu
menyebut kelompok salaf ini disebut sebagai ada yang musyrik lah, musyabbihah lah, mujassimah dan macam-macam. Sebutnya begitu. Tapi dalam masalah kiamat, hari kiamat sama, nggak ada bedanya. Sama. Ya, artinya yang tidak perlu harus sampai sampai apalagi bermusuhan. Karena itu tokoh-tokoh ulama-ulamanya memang sebenarnya dari ulama-ulama ya. Duduk bersama, mengkaji bersama. Dalam mengkaji itu tidak untuk menghakimi orang, tapi mencari tahu punya orang ini gimana, mencari tahu punya ini gimana, sampai ketemu di mana titik yang hak itu yang mana. Jadi yang dicari itu kebenaran, bukan pembenaran milik kita, gitu. Itu sebenarnya. Nah, ini yang dibesar-besarkan sekarang. Sehingga ya perlu pengkajian lah sebenarnya, banyak perlu pengkajian. Mengakibatkan yang tidak bagusnya ini menyebabkan perpecahannya ini loh. Ikatan iman yang kuat ini yang diabaikan ini. Masih saudara-saudara muslim ini masih punya hak untuk dicintai, dibela, ditolong. Apapun dia ini masih punya kebenaran tuh di situ. Yang salahnya ini yang perlu diluruskan dengan suasana ukhuwah itu tadi. Bukan yang seperti sekarang ada istilah buzzer apa yang untuk sengaja atau pelapor apa sedikit lapor ya. Kan begitu sekarang. Kan ada kelompok, ada ormas baru dibuat, kemarin sudah ada 5 provinsi, sengaja itu untuk melaporkan. Dan memang dibuat undang-undangnya masyarakat supaya melaporkan. Makin kacau kehidupan kita. Hak ukhuwah. Para hadirin jamaah sekalian, ini di kita di Indonesia yang mayoritas menjadi umat Islam seperti ini, yang sampai saat ini kemudian menjadi dibuat ya kacau seperti ini karena masalah pembinaan iman ini, pelurusan iman. Jadi para hadirin jemaah sekalian, artinya begini, dalam ukhuwah, dalam itu tadi al-hubbu fillah wa bughdu fillah, dalam cinta karena Allah, benci karena Allah, ini benar-benar orang muslim prinsipnya adalah ingin mendapat ridha Allah. Ingin mendapat ridha Allah. Mencintai karena Allah itu seperti apa, bagaimana? Benci karena Allah itu seperti apa dan bagaimana? Nih, kaitannya sekarang dengan non-muslim, orang kafir. Gimana? Iya, benci, nggak suka, nggak ada cinta, tuh di situ nggak boleh. Tapi ini bukan, tidak ada kekerasan di sini, nggak ada. Kan nggak ada kekerasan, udah engkau nggak suka aja udah. Masa ketika kita nggak suka berair kayak begini lalu kita hempaskan airnya gitu kan nggak? Nah, tugas kita bukan fasib begitu kemudian. Tugas kita menjelaskan Islam. Menjelaskan Islam itu kepada orang-orang, memberitahukannya, menyampaikannya, mensosialisikannya dengan lisanul hal wa lisanul maqal. Dengan perbuatan ya dengan perkataan, dengan sikap. Nggak ada. Lalu kalau jadi orang kafir nggak ada berhak hidup, nggak ada begitu dalam agama kita, nggak ada. Atau kemudian orang dipaksa untuk beragama, nggak ada.
Ini harus benar-benar kita pahami ini. Jadi kalau dengan yang sudah nyata-nyata kafir. Udah kita nggak punya rasa apa-apa, nggak punya rasa cinta itu, nggak ada. Nah, tapi ya penjelasan itu harus sebagaimana dicontohkan oleh siapa? Al-Ustadz LS Insan Mokoginta dalam berdakwah dengan para pendeta-pendeta, pastor-pastor. Beliau ajak ke rumahnya. Nah, ketika ajak ke rumah nginep di situ untuk berdebat itu, suasana akrab gitu. Tapi akrab itu bukan ikut ini enggak sana. Tetap cinta karena Allah, benci karena Allah tetap ada tuh di situ. Tapi keinginan ini saya ingin menjelaskan pada dia supaya dapat hidayah, supaya menjelaskan penjelasan tentang kebenaran. Terus itu sampai membuat orang ini jinak, membuat orang itu mau mencari kebenaran. Kan itu aja sebenarnya. Kan orang ketika gak suka diajak gak bakal mau. Ketika nggak akrab dengan kita ajak untuk sesuatu nggak mau. Hanya perlu keakraban. Kalau orang akrab dengan kita mau mendengar, dihargai, itu mau mendengar. Ketika kita tidak hargai, kita sudutkan dia, kebenaran apapun yang kita sampaikan nggak mau diterimanya. Jadi membuat orang ini mau mendengar, itu semuanya bukan loyalitas namanya. Itu kan metode dalam berdakwah, pendekatan. Sekali lagi ini para hadirin jamaah sekalian, ini mari kita galakkan kembali suasana ukhuwah. Tetap kita harus dalam pandangan kita, orang muslim ini adalah saudara kita. Terlepas dia ada perbedaan pandangan fikih dengan kita. Karena ada bagian dari keyakinannya, yang dasar keyakinannya, yang dengan itu kita harus mencintainya. Yang tidak samanya karena kenapa kan kita mungkin belum pernah menjelaskannya pada dia, belum duduk bersama, belum ngobrol, belum apa, itu satu mungkin ya. Atau yang kedua adalah ayat karena macam subhat apa, atau kalau dijelaskan dia nggak mau. Nah, yang nggak maunya lah yang kita nggak suka, tapi dia tetap sebagai seorang mukminnya harus tetap dicintai. Oleh karena itu kan ketika dia meninggal dunia, ya kita sholatkan. Wujud ukhuwah tadi, wujud kecintaan tadi. Kita sholatkan. Nah, memang nanti kalau ada suatu hal yang perbuatan yang mukafiro, itu kan beda ya. Lain lagi. Itu nanti itu kelasnya para ulama. Para hadirin jemaah sekalian, ini berkenaan dengan awsaqu urul iman. Bila salah diartikan bisa, yaitu tadi bisa menimbulkan perpecahan juga sebenarnya. Awsaqu urul iman, ikatan iman yang paling kuat. Apabila keliru memahaminya, ya bisa terjadi perpecahan. Bayangkan begini, ini cerita saja ya. Seorang ustadz di sunnah ini ya. Ustadz dalam seminar dalam apa gitu. Udah bicara, dia nyampaikan ya. Setelah itu foto-foto dengan ya katakanlah apa kelompok apalah gitu. Wah, sudah ditahdir nih ustadznya, ini sudah tahdir ustadznya ini karena begitulah. Nah, orang ini kan siapapun orang muslim itu kan saudaranya. Dia punya perbedaan, di perbedaannya nggak disuka. Ketika nggak suka pada yang satu itu bukan berarti semuanya tidak disuka gitu. Kan itu juga kewajiban untuk dekat dan
menyampaikan, menjelaskan, itu kan ada. Gitu. Katakanlah kalau Ustadz ini nanti berteman di sini, sebelahnya jemaah tabligh, suka ngobrol dengan yang bertabligh gitu. Udah itu melihat jemaah tabligh itu seperti orang kafir aja, udah, nggak usah kan nggak boleh begitu. Dia ada imannya dia. Ada dasar iman pada Allahnya ada. Ada kekurangan selain iya tadi itu yang nggak disuka tuh di situ. Tapi dasarnya rukun imannya harus. Kenapa yang prinsip ini dikalahkan oleh bukan yang prinsip? Dia punya yang prinsip iman pada Allah. Ada beberapa manhajnya yang manhaj metode yang keliru. Gitu. Ada beberapa. Jangan dikalahkan dengan yang prinsip ini. Ya, yang prinsip ini jangan dikalahkan gitu dengan yang itu. Dia saudara kita. Membencinya kita dosa. Benci semuanya gitu maksudnya. Ya. Hanya hak ukhuwah itu harus ada. Hak ukhuwah. Hak ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, nah, sampai tidak hanya itu. Memang ini sekarang yang menjadi sorotan juga dakwah salafiyah. Yang dianggap dakwah wahabiyah ini sekarang jadi sorotan. Dianggap ya akan berbahaya, melahirkan intoleran dan tadi radikalisme dan terorisme. Tapi kalau kita lihat perjalanannya di Indonesia terutama, jujur saja. Ya, tapi mudah-mudahan semakin tua ini nggak nyaman sebenarnya disampaikan. Memang pecah di kalangan internal sendiri pecah, saling nggak ketemu. Itu nyata. Kenapa ini? Kenapa begitu? Jangankan dengan kelompok lain tadi itu, internal sendiri. Gitu, dibenci luar biasa. Anak tuh kita nanti ditanya oleh Allah, bukan dari mereka. Lurus alal haq. Kita kelompok ini, kelompok itu, gitu. Ini internal. Itu nyata. Sehingga ada penulis Romo siapa tuh sekarang. Dulu teman saya itu dulu pernah saya berharap karena dia suka hadis, saya kasih kitabnya Syekh Albani rahimahullah. Ada Majmu' Fatawa punya alatnya, ada imam saya kasihkan kepada beliau. Karena beliau melihat orangnya bagus. Tapi ternyata kemudian menghantam dari belakang. Menghantam dari belakang beliau. Udahlah. Sering muncul di televisi orangnya. Akhirnya orang ini menyebutkan nih kelompok-kelompok yang internal di dakwah salafiyah itu yang berpecah belah, kelompok ini dengan data-datanya ini. Ya, tidak benar semuanya sih, tapi ya saya lihat ya ada fakta begitu. Memang ini ya pada saat itulah memang karena kita mungkin ya di sini masih anak-anak muda dengan keterbatasan ilmu, sementara ulama panutannya nggak ada di kita di Indonesia gitu ya, bisa saja terjadi kekeliruan itu. Nah, maksudnya adalah sini kita sekarang harus benar-benar harus jaga ini iman dan ikatannya itu, ukhuwah itu. Ukhuwah itu. Bukan karena ada tekanan masalah intoleran apa enggak, tapi memang tuntutan agama kita memang begitu.
dalam menyebarkan al-haq ini, kebenaran ini kan harus dekat kepada orang. Harus dekat kan? Kita dalam menyampaikan agama kebenaran ini kan harus dekat dengan orang. Harus ada pendekatan-pendekatan. Ya, apalagi yang belum tahu, yang belum ngerti, itu perlu pendekatan-pendekatan khusus. Sampai jinak, membuat jinak hatinya. Ta'liful qulub. Membuat jinak hati. Ya, kaum muslimin, jamaah sekalian, ya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di saat-saat ini di mana kita hidup dalam suasana umat Islam sebenarnya semakin di dalam negeri kita, ya kita akan ditekan. Kan apalagi di pemerintahan, buang kan, bawa agama. Yang terakhir dia rame kemarin SKB 3 menteri, ya perda-perda yang berbau syariat kan dibuang semuanya. Menggolkan apa itu? Ya, apa namanya, ke sejarah Pancasila itu sudah dirubah tanggalnya kan, sudah diganti ke 5 Juli. Sederhana, ada ini kehidupan kita kelihatannya sekarang agak tegak.